Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba mereview jenis padi galur dengan nama padi Bima Sakti, yang mana jenis padi ini merupakan jenis padi yang cocok ditanam pada MT1 atau musim tanam 1 dengan intensitas curah hujan yang tinggi, dan cocok juga ditanam pada lahan semi lumpur seperti di daerah pegunungan atau di bawah kaki gunung. Contohnya di sini di daerah Majalengka. Kenapa padi Bima Sakti cocok ditanam di musim hujan? Karena jenis padi galur dengan nama Bima Sakti ini bagus tumbuh daerah tanah yang lumpurnya sedikit. Pastinya akan tumbuh bagus juga di daerah yang lumpurnya banyak seperti daerah Pantura, seperti daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk di Jawa Barat pastinya cocok ditanam di daerah Indramayu, Cirebon, Karawang, dan lainnya. Bagaimana cara perawatannya? Apakah sulit atau apakah mudah? Silahkan disimak video ini, jangan di skip agar tidak menjadi salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Bagi petani yang bingung dalam pemilihan benih padi apa yang akan ditanam pada MT1, atau mereka yang sedang menyiapkan penanaman bibit padi, akan tetapi para petani biasanya bingung dengan jenis padi apa yang harus mereka tanam. Terlebih lagi dengan semakin menjamurnya varietas padi itu sendiri, ditambah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan benih-benih padi tersebut. Baiklah sahabat-sahabat petani padi dimanapun berada, inilah dua penampakan jenis padi yang sedang memasuki fase generatif akhir atau masa pengisian bulir dan pemasakan bulir padi. Untuk padi yang berada di sebelah kiri adalah jenis padi Ciputri dengan kriteria Ciherang Malai panjang. Dan untuk jenis padi yang sebelah kanan adalah jenis padi Bima Sakti dengan kriteria Ciherang Malai panjang juga. Yang paling cocok dengan musim hujan dengan intensitas cukup tinggi ditambah dengan banyaknya genangan air. Dua jenis padi inilah yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman petani dimanapun berada. Kenapa kedua jenis padi ini dapat ditanam atau cocok ditanam di musim hujan? Karena kedua padi ini yang dalam penelitiannya memiliki ketahanan dan tahan air, ditambah lagi dengan kemampuan bertahan dari serangan hama penyakit. Salah satunya hama wereng dan penyakit dari hawar daun. Teman-teman petani perlu mengetahui jenis padi Bima Sakti dan jenis padi Ciputri adalah padi yang berasal dari Kabupaten Majalengka, dan yang menjadi pemulia padi tersebut yaitu Bapak Syahron, atau dikenal pada akun Facebooknya yaitu Bapak Roni. Menurut Pak Roni, padi Bima Sakti disebut juga sebagai kembaran padi Ciputri. Kenapa? Karena padi Bima Sakti padi yang tahan terhadap hama dan penyakit. Batang dari padi Bima Sakti tegak dan anakannya banyak, dan juga memiliki malai yang panjang. Alasan lain kenapa padi Bima Sakti disebut juga dengan kembaran padi Ciputri, menurut Pak Roni sebagai penemu dan pemulia padi Bima Sakti,
menemukan padi Bima Sakti pada lahan padi Ciputri ketika padi Ciputri ditanam di awal. Dengan adanya benih padi Bima Sakti dengan umur panennya cukup genjah yaitu 95 HST di musim hujan, bentuk gabah mirip seperti padi Inpari 32 dan masuk dalam kriteria Ciherang Malai Panjang, dan juga potensinya cukup memuaskan yaitu potensi hasil 10 ton per hektarnya. Diharapkan semoga bisa meningkatkan hasil panen petani padi dan juga tentunya meningkatkan pendapatan bagi petani padi. Menurut Pak Roni, kunci pokok nanam padi ini adalah aplikasi pupuk ditabur dengan menggunakan urea. Hanya dilakukan 1 kali saja pada saat awal dengan tujuan untuk memperbanyak anakan. Walau pada dasarnya padi ini banyak anaknya juga, dan tanaman padi ini suka air. Untuk selanjutnya, pupuk ditabur yang digunakan dengan menggunakan pupuk majemuk atau pupuk campuran seperti NPK Ponska dan lainnya. Kenapa pupuk urea hanya diaplikasikan pada saat awal saja? Tujuannya yaitu memperbanyak anakan padi. Karena setelah anakan padi banyak, kita harus menjaga daun agar tetap sehat sampai menjelang panen. Prinsip dasarnya yaitu ketika padi masih kecil, tidak perlu daun terlihat begitu hijau atau terlalu rimbun. Sebab bila dari awal tanaman padi sudah terlalu hijau, pasti pada saat memasuki fase generatif, daun akan mudah terserang penyakit hawar daun atau biasa dikenal oleh petani padi yaitu penyakit kresek. Untuk mengatasi hama atau pengendalian hama penggerek batang dan hama ulat serta hama lainnya, sebaiknya dengan dilakukan metode pencegahan lebih baik daripada mengobati. Artinya, gunakan insektisida yang standar di awal dan gunakan insektisida premium untuk serangan di atas ambang ekonomis. Jadi, itulah penjelasan mengenai karakter dan deskripsi singkat dari jenis padi Bima Sakti kembaran padi Ciputri. Semoga bisa menjadi referensi bagi petani yang belum sebar benih. Semoga teman-teman petani di sini sehat selalu, banyak rezekinya serta berkah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.